sibuk sekali Mbak Asma. Alhamdulillah ya, semoga mau berkah gitu ya. Mungkin ini langsung teknis ke pemilihan karakter. Di Assalamualaikum Beijing di series ini kan ada 5 karakter yang dicari. Asmara, ternyata bukan Zhongwen, Chongwen nyebutnya. Chongwen, Dewa Sekar Rituan. Boleh diceritakan karakterisasi dari 5 tokoh ini? Iya, saya boleh mengutip sedikit ya. Jadi ada salah satu quote paling favorit di novelnya. Jika tak kau temukan cinta, biar cinta menemukanmu. Mudah-mudahan harapannya lewat audisi ini, Ben langsung sedih. Lewat audisi ini, saya berharap ada talent-talent yang bisa menghadirkan kisah cinta luar biasa. Karena novelnya ini berdasarkan kisah nyata. Jadi karakter yang mudah-mudahan membawa para galawers yang selama ini mencari-cari di mana cinta sejati, kan boleh galau lagi? Ya, cerita saya lagi waalaikumsalam juga. Ya, jadi mudah-mudahan bisa yakin bahwa karena tokoh Asma dan Chongwen dalam novelnya yang berdasarkan karakter nyata itu membuat saya sendiri yakin bahwa cinta sejati itu masih ada, dan mudah-mudahan nanti diperkuat dengan sinetron serinya tadi ini ya, tambah meyakinkan, dan kita Indonesia punya makin sedikit dan makin sedikit galawers yang ada insya Allah. Kalau karakternya Asma itu wajahnya lembut tapi dia tegas, jadi dia tegas dan pendiriannya kuat gitu ya. Kemudian justru kondisi patah hati yang dia alami dengan Dewa itu membuat dia makin dekat dengan Islam dan kemudian makin mencari gitu ya. Ini Asma, hubungannya juga luar biasa dengan ibunya. Kemudian kalau dari Asma, kemudian Chongwen ini tipe yang saya kira saya selama traveling itu banyak menemukan orang-orang yang berbeda agama tapi kebaikan tetap kebaikan gitu. Dan ini Chongwen ini mewakili kebaikan yang universal itu kalau menurut saya. Jadi orangnya lembut, suka menolong dengan apa yang dia bisa. Kemudian tentunya harus bisa berbahasa Mandarin, paling nggak sedikit-sedikit gitu ya. Kemudian ada tokoh Sekar. Nah, Sekar ini jadi pemicu tawa sebetulnya kalau di novelnya. Jadi tipenya tuh lucu, riang gitu. Kemudian mewakili generasi muda kita yang tergila-gila drama Korea gitu ya. Jadi sudah menikah dengan Ridwan, dan Ridwan ini yang kebalikannya Sekar. Jadi tipenya serius, kemudian lebih diam tapi suka nyelutuk juga, dan pemahaman keislamannya lebih baik. Jadi dia punya sedikit hafalan-hafalan ayat, hafalan-hafalan hadis gitu ya. Yang dia sebetulnya nggak suka Sekar nonton drama Korea, tapi toh itu tidak menghentikan Sekar. Jadi meskipun punya suami alim, tapi dia drama Korea jalan terus gitu ya. Drakor istilahnya sekarang. Ya. Kemudian ada terakhir ada ada Dewa. Nah, Dewa ini yang mematahkan hati Asma. Ya, tapi kemudian jadi tipe yang sebetulnya baik, dan saya pikir dalam dunia ini semakin lama saya menulis, semakin lama saya melihat realitas, saya melihat dunia itu nggak hitam putih gitu loh. Tapi banyak orang-orang yang berada di wilayah abu-abu gitu ya, tidak berniat jahat tapi kemudian mungkin ketelisut gitu ya seperti Dewa, dan akhirnya dia tidak bisa menjaga cinta yang dia punya. Jadi orangnya tampan, kemudian karakternya dia baik sebetulnya gitu ya, cuma agak rapuh. Jadi dia tidak sekuat penampilannya, jadi berbanding terbalik dengan Asma. Kemudian ada Anita. Nah, Anita ini yang tokoh yang menjadi gara-gara gitu ya, yang membuat Dewa berpaling. Karakternya orang ambisius, kemudian ambisius, fokus dengan apa yang dia inginkan, dan dari awal dia melihat Dewa, dia sudah tahu bahwa ini laki-laki yang harus mendampingi saya. Oke, terima kasih. Dewa saya melihat aja, saya di Dewa juga tegas, rapuh Mbak. Gitu. Terima kasih Mbak Asma. Sedikit lagi, pada saat Mbak Asma Nadia membuat novel ini Assalamualaikum Beijing, boleh cerita sedikit ya? Karena setiap penulis itu pasti punya inspirasi ide pertama kali membuat cerita ini. Pertama kali pasti harus